Jadi yang pertama, kiat-kiatnya itu untuk isya istiqomah ya, istiqomah. Sebenarnya yang paling pertama adalah ilmu. Yang paling pertama adalah ilmu. Saya tanya Bapak Ibu sekalian, apa yang menyentuh iman Anda tadi? Ilmu. Kan itu. Anda hadir di majelis ini adalah majelis ilmu. Dengan bertambahnya ilmu, iman kita akan bertambah. Dan dengan bertambahnya iman, maka amal soleh kita juga akan bertambah. Tapi ilmu yang benar ya, sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Jadi terus belajar Bapak Ibu sekalian. Kata sebagian ulama salaf, ilmu itu dia baru akan memberikan kepadamu setengah dirinya pada saat engkau memberikan seluruh hidupmu. Maksudnya apa? Gak cukup 1-2 kali hadir majelis taklim. Harus hadir terus. Hadir hari Ahad, oh ternyata hari Senin saya kosong, Senin hadir lagi di mana? Selasa ada kosong, hadir lagi terus. Ilmu terus ditambah. Kejar majelis ilmu, kan gitu. Ini lebih penting daripada yang lainnya. Jadi ilmu dulu. Kemudian yang kedua jemaah sekalian, agar bisa istiqamah, ya, itu adalah mengaplikasikan ilmu itu. Jadi tadi belajar ya, tidak cukup. Karena banyak orang yang belajar agama banyak, hadir majelis taklim banyak. Mungkin Bapak Ibu sini hadir tahu dirinya sendiri. Pada saat bubar, oh iya Ustaz sudah sampaikan ya. Tapi nggak dilakukan. Jadi harus aplikasi. Dengan mempraktekkan, membiasakan ilmu itu dipraktekin, ibadah-ibadah dikerjain, maka kemudian menjadi kebiasaan kita, maka akan jadi rutinitas. Dengan rutinitas itu maka akan istiqomah. Kan gitu, pasti. Orang kalau jadwalin setiap hari mau sholat tahajud, terus dijadwalin dirutinkan, maka akan rutin. Orang yang sudah biasa sholat duha, ya, kemudian dia rutinkan, maka jadi rutin. Kapan dia tinggalin sekali saja, dia sudah merasa terganggu. Ya, gitu. Saya yakin Bapak Ibu kalau yang sudah rutin kerjakan satu ibadah, lalu Bapak Ibu sempat terbengkalai, maka kita merasa beban, gitu kan? Karena meninggalkan itu, karena sudah jadikan rutinitas. Jadi aplikasi ilmu itu, diaplikasikan ilmu tersebut, ya. Ini penting sekali. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ilmu ini berhubungan juga masalah aplikasi ilmu. Ada kaidah yang pernah saya ajarin. Kalau Bapak Ibu ingin rajin ibadah atau Bapak Ibu ingin meninggalkan maksiat, bagaimana caranya? Tunggangi wahyu. Atau kita membahasakan dengan bahasa lain, cari tahu al-wa'ad wal-wa'id. Apa itu al-wa'ad? Al-wa'ad janji positif Allah di ibadah yang kita akan kerjakan. Al-wa'id adalah ancaman Allah di dosa yang sedang kita kerjakan. Jadi kalau bahasa ceramahnya itu, kalau al-wa'ad fadilah. Jadi kalau Bapak Ibu, Ustaz saya mau rajin sholat tahajud, gimana caranya? Gak usah bunyiin jam beker. Caranya sebelum tidur Bapak Ibu baca 5-6 hadis tentang sholat malam, insya Allah bangun tuh. Mau rajin sedekah, mau rajin haji, mau rajin ibadah apa saja, sebelum kerjain baca ilmunya apa tuh. Apa yang Allah janjiin. Anda boleh bilang, apa yang saya dapat ya Allah. Karena memang Allah yang janjiin. Kalau sedekah dapat apa, kan gitu. Kalau kita sholat dapat apa, kalau kita puasa dapat apa, selalu ada fadilahnya. Makanya kalau Bapak Ibu lihat buku hadis itu, seperti Riyadhus Shalihin, buku-buku, itu rata-rata fadilah ini, fadilah sholat tahajud, fadilah sholat duha, fadilah sholat ini, fadilah sedekah, fadilah umrah, fadilah itu semua fadilah, itu janji positif Allah. Ini cara yang paling luar biasa mendorong kita mau ibadah. Baca fadilahnya. Sama kalau kita mau tinggalkan dosa, Ustaz saya rajin bohong. Bukan cuma bohong ya, rajin. Saya rajin berzina, saya buat begini, gimana tinggalinnya? Baca al-wa'id, ancaman Allah di dosa yang sedang Anda lakukan. Kalau saya zina diapain sama Allah itu? Oh nanti di kuburan digini, nanti di akhirat digini. Kalau saya bohong diapain? Oh diminum timah panas, dipotong lidahnya di ini. Baca hadisnya, 5-6 hadis saja Anda akan berhenti. Kita pakai sendiri, tunggangi wahyu. Allah sudah turun wahyu sebagai petunjuk. Ini berhubungan dengan aplikasi ilmu tadi. Ini poin kedua. Poin yang ketiga jemaah sekalian, dan tentu berhubungan juga dengan ilmu ini, selain majelis taklim, masih poin pertama, poin kedua ya. Jadi menambah ilmu, yang kedua aplikasi. Masih berhubungan dengan poin ini juga Bapak Ibu sekalian, gunakan fasilitas-fasilitas ilmu juga ya. Seperti misalnya kalau tidak sempat hadir di majelis taklim, ya mungkin Bapak Ibu bisa dengar kaset, DVD, kan gitu. Jadi banyak hal yang dilakukan yang bisa ditunggangi untuk menambah ilmu itu. Dengar radio, kalau sekarang banyak radio, Masya Allah itu bisa diikutin. TV-TV pun mungkin ada TV sunnah yang kita bisa ikutin gitu kan.
Itu juga dilakukan. Ya. Media-media ini sangat membantu. Kemudian yang ketiga jemaah sekalian, ini juga tidak kalah pentingnya, bentuk komunitas yang soleh dan istiqamah. Komunitas. Teman-teman kita, sahabat itu memang orang yang suka dengan ibadah itu. Kalau kita berteman Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak misalnya berteman dengan teman-temannya 5-6 orang, kalau azan langsung ke masjid, Anda akan terpengaruh untuk ke masjid. Kan gitu. Tapi kalau kita berteman dengan 5-6 orang yang tidak pernah ke masjid, akan mungkin tidak sholat, kita akan terpengaruh untuk itu. Ibu-ibu juga begitu. Kalau berteman dengan 5-6 orang yang berjilbab, maka kita akan terpengaruh. Karena mereka juga selalu tutup auratnya, jaga auratnya, jaga kehormatannya. Tidak berbuat macam-macam. Kalau kita berteman dengan orang yang buruk, maka akan buruk. Saya pernah kasih contoh kalau Anda masih ingat. Kita berteman misalnya dengan 10 orang perokok. Saya tidak merokok misalnya. Hari pertama, hari kedua akan terpengaruh. Ya, biasa, mungkin belum merokok, tapi sudah biasa cium udaranya. Minimal itu. Seminggu sudah jadi biasa, sebulan mereka bilang coba aja sebatang, setahun merokok sama mereka. Kan gitu. Balik sekarang kasusnya. Kalau Bapak Ibu tidak bisa mengaji, temannya 10 orang penghafal Quran. 10 orang penghafal Quran. Baik, Anda tidak bisa baca huruf hijaiyah. Tidak bisa baca huruf hijaiyah. Lalu bagaimana? Bapak Ibu sekalian, kalau 10 orang menghafal Quran, yang setiap hari ngulangin surah ini, surah itu, ayat ini, ayat itu. Kan gitu. Maka hari pertama, hari kedua Bapak Ibu malu, seminggu sudah mulai mau belajar, seminggu baru huruf hijaiyah, sebulan bisa ngaji, setahun hafal Quran bersama mereka. Makanya saya kadang-kadang kalau ngisi di kampus-kampus itu ke mahasiswa tanya, Ustaz, susah sekali kita istiqomah Ustaz. Saya bilang mulai dari tempat kos Anda. Cari kos-kosan sama teman-teman memang yang istiqomah semua. Jangan lagi ada keluhan di sebelah saya, Ustaz berzina. Ini teman saya begini, teman saya ya kos-kosannya salah. Cari tempat lain. Bentuk komunitas, karena kalau azan semuanya pada ke masjid, kita ikut juga ke masjid, kan gitu. Otomatis bentuk ya, komunitas Islam itu harus ada komunitasnya. Kalau Bapak Ibu temannya semua orang-orang hadir di majelis taklim, Bapak Ibu juga akan rajin ke majelis taklim, gitu kan? Kalau bayangkan kalau kita berteman dengan setiap malam orang ke bar, apa yang dia cerita kira-kira? Kalau perempuannya, oh saya ketemu tadi malam laki-laki begini, oh begini diceritain kehidupan laki-laki. Ibu-ibu bilang tidak terpengaruh, nggak mungkin. Pasti terpengaruh, telinga kita memang mendengar kok. Dia akan ceritain laki-laki itu begini kelebihannya, minimal anggap 10% aja sudah ada pengaruhnya, dan itu luar biasa. 10% bisa dibengkakin sama setan. Bapak juga begitu, temannya setiap malam orang ke bar, ke diskotik, dia cerita apa? Cerita tentang itu, saya ketemu perempuan, saya ketemu begini, saya begini. Maka jadi cerita itu yang membuat mendengung di telinga kita dan berpengaruh kepada hati. Bandingkan kalau orang ke majelis taklim, Bapak Ibu sekarang kalau pulang, kemudian ceritain apa kira-kira kalau pulang dari majelis kita? Oh tadi sirah itu begini, oh tadi itu begini, oh tadi itu begini. Kan ceritanya lain. Kan gitu. Pasti ceritanya tentang masalah agama dan itu penting. Komunitas itu penting. Komunitas penting. Dan juga yang tadi sudah saya titip pesankan. Ya, titip pesankan. Sadarilah ada kehidupan akhirat dan dunia ini hanya kemasan. Selesai. Pegangi sampai Anda mati itu. Insya Allah akan aman. Sudah ya.